Pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Program makan bergizi gratis kembali memunculkan pertanyaan. Salah satunya ialah persoalan susu sebagai pemenuhan gizi di dalam program tersebut. Pertanyaan soal apakah realistis dengan jumlah produksi susu sapi perah di Indonesia yang masih minim bisa mengakomodir kebutuhan tersebut. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah telah menyetujui usulan pemerintah untuk mengalokasikan dana sebesar 71 triliun rupiah untuk membiayai program makan bergizi gratis di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Meski begitu, yang masih menjadi PR besar adalah kesiapan para pemasok, salah satunya peternakan. Misalnya di Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak atau BBPTU-HPT di Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah. Peternakan milik Kementerian Pertanian ini memiliki 300 sapi lebih dan siap menjadi pemasok susu dalam program makan bergizi gratis. Namun yang menjadi kendala adalah belum adanya alat untuk mengolah susu segar agar lebih tahan lama. Kami sadar ya bahwa program ini sangat baik tentunya. Kami sebagai bagian dari Kementerian Pertanian akan mensupport semaksimal mungkin dari program itu. Tentu kapasitas kita di sini kita akan bisa maksimalkan. Kami sehari ini kurang lebih 7.000 liter gitu ya. Kalau ini misalnya nanti harus diproduksi untuk program itu, kita siap gitu ya. Tentu kami juga harus menyiapkan infrastruktur juga untuk pengolahan susunya gitu. Tentu ini kami sudah sampaikan juga ke pimpinan itu ya, bahwa kalau memang Baturaden nanti dipercaya untuk memproduksi susu untuk yang akan disebarkan untuk program tersebut, maka kami sudah mengusulkan sarana prasarana untuk bisa memproduksi susu gitu. Minimal apakah itu nanti susu pasteurisasi atau susu HT dengan memanfaatkan susu yang diproduksi di BPTU HPT Baturaden ini. Tentu ini tantangan tersendiri ya, dan tentu ini juga kapasitas kami tidak bisa dipaksa juga, karena kalau kita misalnya masukkan sampai 3.000 ekor bahkan 10.000 ekor, nanti daya dukung lahannya yang tidak cukup. Kendala yang disampaikan Sintong senada dengan pengamat pertanian ITB. Andreas menyebut bahwa program ini perlu dikaji ulang sebab sapi perah di Indonesia masih sangat minim. Kebutuhan susu tambahan yang harus disediakan oleh pemerintah itu di angka 5,46 juta liter. Bisa dibayangkan, kiloliter. Jadi 5,46 juta kiloliter. Bisa dibayangkan per tahunnya. Kan? Konsumsi kita saat ini, total konsumsi ya, itu 1,1 juta liter per tahun. Total konsumsi. Berarti itu harus ditingkatkan dari 1,1 ke 5,46 juta liter. Bisa dibayangkan atau meningkat 540%. Jadi itu. Lalu tadi menyinggung-nyinggung masalah populasi. Populasi sapi kita itu tahun 2021 drop, Mbak. Ya turun hampir sekitar 80.000 sapi. Dari 507.000 itu tahun 2021, 2022 itu tinggal tinggal 507. Nah, kalaupun mau ditingkatkan jumlah sapi untuk memenuhi program makan siang gratis ini, terutama untuk susunya, itu perlu 2,8 juta sapi perah. Dari mana itu mau didatangkan? Sekarang aja populasi sapi kita hanya sekitar 500.000. Jadi itu yang problem yang harus diatasi pemerintah kalau program tersebut masih tetap ingin dilaksanakan. Namun Wakil Ketua TKN Sylvester Matutina justru berpendapat sebaliknya. Menurutnya, program ini akan tetap berjalan apalagi masalah anggaran sudah disetujui. Terkait peternakan yang belum siap, Sylvester menyampaikan sudah ada solusi seperti distribusi dari daerah lain. Program makan bergizi dan susu gratis ini sebenarnya tidak ada yang dikhawatirkan dan pasti akan berjalan sesuai rencana. Mengenai anggaran tidak ada masalah, yang tentunya kepastiannya akan ada ketika nanti pengajuan nota anggaran RAPBN 2025 tanggal 16 Agustus 2024 di DPR oleh Presiden Jokowi. Jadi mengenai tadi
tadi peternakan yang belum siap, saya pikir memang juga di beberapa daerah belum siap. Tapi kan bisa dipasok dari yang lainnya, ya kan, peternak-peternak lainnya ataupun pabrik-pabrik yang lainnya yang di seputaran situ ataupun dari daerah lain. Intinya memang yang harus benar-benar kita persiapkan ataupun kita sempurnakan, teliti terus itu adalah mengenai supply dan juga distribusi. Program unggulan Prabowo Gibran ini digadang-gadang menjadi solusi meningkatkan mutu generasi bangsa dengan asupan gizi yang cukup untuk menuju Indonesia Emas 2045. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.